Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik. Bertemu kembali dengan saya dalam bahasan kedua mengenai sistem urinari. Dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai struktur dan fungsi sistem urinari meliputi mekanisme fisiologis pembentukan urin melalui 3 tahap pembentukan urin, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Kemudian dilanjutkan dengan mekanisme regulasi refleks mikturisi. Kemudian diakhiri dengan contoh aplikasi klinis dari sistem urinari. Adapun interaksi sistem urinari dengan sistem lain telah tersebar baik di pertemuan pertama maupun nanti dalam bahasan-bahasan yang akan ditemui pada pertemuan kali ini. Baiklah, kita akan memulai dengan tahapan pertama dari tahap pembentukan urin, yaitu tahap filtrasi. Pada tahap filtrasi mencakup peristiwa ultrafiltrasi plasma yang bertempat di membran filtrasi glomerulokapsular. Membran ini bertindak sebagai saringan molekuler halus yang menahan sel-sel darah protein plasma dan membolehkan air dan zat terlarut yang berukuran kecil untuk lewat. Membran filtrasi glomerulokapsular terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah dinding kapiler yang tersusun dari endotel kapiler fenestrasi. Yang kedua adalah membran basal. Dan yang ketiga adalah lapisan dalam kapsul Bowman. Pada bagian pertama, dinding kapiler tersusun dari selapis endotel yang memiliki banyak pori-pori besar dengan permeabilitas 100 kali lebih besar untuk air dan zat-zat terlarut dibandingkan dengan bagian lainnya. Jika zat bisa melintasi dinding kapiler, maka dia harus melintasi membran basal. Membran basal ini terdiri atas lapisan gelatinosa, tersusun atas kolagen yang memberikan hambatan struktural, glikoprotein yang tersisip di antara glomerulus dan kapsul Bowman. Glikoprotein ini menghambat filtrasi protein yang bermuatan negatif. Pengecualian untuk sedikit dari albumin itu masih bisa lolos dengan jumlah kurang dari 1%. Jumlah albumin yang banyak pada urin atau kita kenal dengan kondisi albuminuria menunjukkan gangguan pada glomerulus sehingga protein-protein atau albumin yang seharusnya masuk sedikit itu masuk dalam jumlah banyak ke dalam glomerulus. Dan yang ketiga adalah lapisan dalam kapsul Bowman, ya. Ini tersusun dari podosit, yaitu sel-sel gurita yang mengelilingi glomerulus dan memiliki banyak prosesus, yaitu kaki-kaki yang nantinya akan saling terjalin atau mengait. Di antara masing-masing prosesus terdapat celah sempit yang kita sebut dengan celah filtrasi. Celah filtrasi ini berperan dalam jalur cairan untuk meninggalkan kapiler. Perpindahan cairan terjadi lebih cepat pada kapiler glomerulus dibandingkan dengan kapiler lainnya. Mengapa? Ada 2 alasan setidaknya yang mendasari hal tersebut. Pertama, membran kapiler glomerulus lebih permeabel dibandingkan dengan kapiler lain dalam tubuh, sehingga filtrasi dapat berjalan dengan sangat cepat. Kedua, tekanan darah dalam kapiler glomerular lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan darah dalam kapiler lain. Mengapa? Karena diameter arteriol eferen lebih kecil dibandingkan dengan diameter arteriol aferen. Mekanisme filtrasi diatur oleh 2 faktor utama. Yang pertama adalah gradien tekanan yang melintasi dinding kapiler, dan yang kedua adalah koefisien kapiler yang mencakup ukuran capillary bed dan permeabilitas kapiler. Pada slide ini kita akan melihat gaya-gaya yang berperan dalam filtrasi glomerulus. Gaya yang pertama adalah tekanan darah kapiler glomerulus. Tekanan hidrostatik ini mendorong cairan dan zat terlarut untuk keluar dari darah dan memasuki ruang kapsul Bowman. Kemudian, tekanan selanjutnya adalah tekanan osmotik koloid dalam glomerulus.
Tekanan ini dihasilkan oleh protein plasma dan menarik cairan dari kapsul Bowman untuk memasuki glomerulus, sehingga arahnya melawan dari proses filtrasi yang terjadi. Selanjutnya, ada lagi tekanan hidrostatik kapsul Bowman. Tekanan hidrostatik ini dihasilkan oleh cairan dalam kapsul Bowman dan menggerakkan cairan keluar dari kapsul menuju glomerulus, atau dengan kata lain, melawan filtrasi. Maka, tekanan filtrasi hakikatnya adalah selisih antara tekanan yang cenderung mendorong cairan keluar glomerulus menuju kapsul Bowman dan tekanan yang cenderung menggerakkan cairan ke dalam glomerulus dari kapsul Bowman. Secara matematis diatur dalam persamaan Stirling. Adik-adik bisa lihat di persamaan di bagian kanan bahwa tekanan filtrasi adalah selisih tadi dari tekanan kapsul glomerulus ditambah dengan tekanan osmosis di onkotik atau osmosis di kapsul Bowman dikurangi dengan jumlah tekanan di kapsul Bowman ditambah tekanan onkotik atau osmotik di kapsul glomerulus. Karena tekanan osmosis atau tekanan onkotik di kapsul Bowman dapat kita anggap 0, maka tekanan filtrasi dapat dirumuskan dengan tekanan kapsula glomerulus dikurangi tekanan kapsula Bowman dikurangi dengan tekanan onkotik atau tekanan osmosis di kapsula glomerulus. Jika kita hitung secara matematik, maka 55 mm Hg dikurangi 30 mm Hg dikurangi 15 mm Hg, maka kurang lebih tekanan filtrasi neto bernilai plus 10 mm Hg. Angka plus di sini menunjukkan bahwa tekanan glomerulus akan bersifat mendorong filtrasi. Jadi tekanan netonya ini mendorong filtrasi dari glomerulus ke arah kapsul Bowman. Selain gradien tekanan, faktor yang mempengaruhi filtrasi adalah koefisien filtrasi. Koefisien filtrasi atau biasa disingkat dengan KF merupakan produk dari permeabilitas dinding kapiler glomerulus dan area permukaan filtrasi efektif atau ukuran dari capillary bed. Pertama, permeabilitas kapiler. Tadi dinyatakan bahwa kapiler glomerulus sangat permeabel, sekitar 50 kali dari kapiler yang berada di otot skelet. Bagaimanapun juga, peristiwa filtrasi itu bergantung pada ukuran dan bentuk molekul serta muatan elektrostatik yang dibawa oleh molekul tersebut. Ukuran molekul merupakan faktor penentu yang penting dari ketersaringan suatu senyawa. Senyawa netral dengan diameter molekul kurang dari 4 nanometer akan bebas tersaring. Sementara senyawa dengan diameter yang lebih besar dari 8 nanometer maka tidak akan tersaring. Bentuk, bagaimana dengan bentuk? Partikel yang memanjang dengan bobot molekul yang besar dapat melintasi membran dengan mudah. Adapun partikel yang berbentuk globul dengan bobot molekul yang sama itu tidak dapat melintasi membran. Dan yang terakhir adalah muatan elektrostatik, bahwa partikel dengan muatan positif akan lebih mudah memasuki filter glomerulus dibandingkan dengan partikel yang bermuatan negatif. Selanjutnya kita akan beralih pada pembahasan laju filtrasi glomerular atau glomerular filtration rate atau GFR. Apa itu laju filtrasi glomerular? Laju filtrasi glomerular adalah jumlah filtrat yang terbentuk per menit pada semua nefron dari kedua ginjal. Nilai normal pada laki-laki, laju filtrasi ini sekitar 125 mili per menit atau 180 liter dalam 24 jam. Sementara pada perempuan berkisar 110 ml per menit. Ada banyak faktor yang mempengaruhi GFR. Yang pertama adalah perubahan dalam aliran renal. Yang kedua adalah tekanan hidrostatik kapiler glomerular. Yang ketiga adalah perubahan pada tekanan hidrostatik kapsuler.
Yang keempat adalah tekanan onkotik atau osmotik. Yang kelima adalah permeabilitas kapiler dari glomerular. Yang keenam adalah area permukaan filtrasi yang efektif. Dan yang ketujuh adalah bentuk, ukuran, dan muatan elektrik dari makromolekul. Pada slide kali ini saya akan coba jelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi dari LFG atau GFR. Sisanya tolong adik-adik untuk mempelajari lebih lanjut dengan membaca pustaka mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi GFR, dan coba nanti adik-adik bisa tuliskan dalam postingan di dalam spada masing-masing. Misalnya, perubahan dalam aliran darah renal. Peningkatan aliran darah ke ginjal tentunya akan meningkatkan penghantaran darah ke glomerulus. Akibatnya mendorong filtrasi. Demikian juga sebaliknya, penurunan aliran darah dapat menyebabkan penurunan dari alur filtrasi tersebut. Sehingga vasodilatasi dari renal itu akan menjaga dari GFR yang dibentuk. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan slide kita kali ini, yaitu pada tekanan hidrostatik kapiler glomerulus. Bahwa tekanan ini bergantung pada jumlah yang dikirim dan jumlah dari darah yang dikeluarkan dari glomerulus. Berarti ada sangkut paut dengan kontriksi atau dilatasi dari kedua arteriol yang ada pada glomerulus tersebut. Nah, sekarang coba kita lihat beberapa gambar yang ada di slide adik-adik. Kita lihat misalnya di slide kiri. Kalau misalnya arteriol aferennya vasokontriksi, berarti aliran darah ke renal itu akan menurun. Mengapa? Karena resistensi atau tahanan dari pembuluh itu akan meningkat. Akibatnya kalau aliran darah menurun apa? Maka tekanan darah ke kapiler itu akan menurun. Kalau tekanan darah kapilernya akan menurun, maka akan menyebabkan laju filtrasi glomerulus menjadi menurun juga. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat misalnya, kalau yang meningkat resistensinya adalah arteriol eferen atau arteriol eferennya vasokontriksi gitu ya. Apa yang terjadi? Nah, tentunya akan menurunkan aliran darah dari renal, menurunkan aliran darah yang tidak terfiltrasi. Tapi karena makin banyak jumlah darah yang berada di kapiler glomerulus, maka dia akan meningkatkan tekanan kapiler dan ujungnya akan meningkatkan GFR atau laju filtrasi glomerulus. Nah, di dalam gambar diberikan pertanyaan. Coba direnungi oleh adik-adik. Apa yang terjadi pada tekanan darah kapiler, LFG, maupun dari aliran darah renal ketika arterial aferennya yang dilatasi? Nah, silakan dijawab oleh adik-adik sendiri. Selanjutnya, kita beralih pada regulasi dari laju filtrasi glomerulus. Regulasi pada laju filtrasi glomerulus mencakup dua mekanisme. Mekanisme pertama dikenal dengan mekanisme internal atau intrinsik atau otoregulasi, yaitu mekanisme yang mencegah perubahan secara spontan dari laju filtrasi glomerular. Ada dua jenis mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme myogenik, yang kedua adalah mekanisme tubuloglomerulus feedback atau umpan balik dari tubuloglomerulus. Sementara mekanisme yang kedua kita kenal dengan mekanisme eksternal atau mekanisme ekstrinsik, melibatkan kontrol simpatis juga kontrol hormonal ya. Jadi ada dua kontrol neural dan kontrol hormonal yang ditujukan untuk pengaturan jangka panjang. Kita memasuki ke mekanisme myogenik. Ya, apa yang terjadi di mekanisme myogenik? Yang terjadi adalah kontraksi dan relaksasi otot polos arteri sebagai respon peningkatan atau penurunan tensi dinding pembuluh darah. Respon ini terjadi sangat cepat, sekitar 3-10 detik. Biasanya terjadi di pembuluh arkuat, interlobular ataupun aferen, namun tidak terlihat pada arteriol eferen.
Mekanismenya dijelaskan pada bagan yang terletak di sebelah kanan. Misalnya ketika tekanan darah arteri kita naik, maka otomatis tekanan darah yang masuk ke arterial aferen juga naik, menyebabkan dinding arterinya meregang. Nah, terjadilah sensitisasi di sana oleh reseptor regang miogenik, menyebabkan bukaan kanal kalsium. Kanal kalsium yang terbuka itu menyebabkan kalsium berpindah dari cairan ekstraseluler masuk ke sel otot polos. Akibatnya terjadi kontraksi sel otot polos pembuluh, terjadilah vasokonstriksi dan meminimalisasi perubahan aliran darah arteriolar, sehingga perubahan LFG menjadi minimal. Itu yang terjadi pada otoregulator mekanisme miogenik. Selanjutnya, masih masuk ke dalam mekanisme intrinsik dengan mekanisme tubuloglomerulus feedback. Mekanisme ini melibatkan aparatus juxtaglomerular atau juxtaglomerulus, merupakan kombinasi antara sel vaskular dan sel tubulus. Dalam slide dinyatakan sebagai tempat menempelnya arteriol aferen dari komponen vaskular dan tubulus distal dari kumpulan tubulus. Aparatus ini tersusun atas 3 jenis sel. Yang pertama adalah sel juxtaglomerular. Sel ini merupakan sel otot polos dinding arteriol aferen yang berdiferensiasi. Adik-adik bisa lihat di bagian kanan, di bagian bawah itu ada sel juxtaglomerular. Mengandung granul yang berisi renin dan dia bertindak sebagai mekanoreseptor ketika terjadi perubahan tekanan darah di arteriol aferen. Kemudian ada sel mesangial ekstraglomerulus. Nah, sel mesangial ini adik-adik juga bisa lihat bahwa mengandung filamen aktin, ya. Nah, karena memiliki filamen aktin ini berperan dalam kontraksi sehingga bisa mengubah aliran darah dari kapiler. Selain itu juga bahwa sel mesangial itu memiliki kemampuan untuk mensekresi sitokin imunitas. Dan yang ketiga, ada lagi yang disebut dengan sel makula densa, ya. Nah, sel makula densa yang berwarna kuning keemasan pada gambar bertindak sebagai osmoreseptor maupun kemoreseptor dalam perubahan zat terlarut pada filtrat di tubulus distal. Mekanismenya bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Misalnya pada tekanan arteri yang menurun, maka otomatis tekanan filtrasi glomerulus akan menurun sehingga LFG akan menurun. Nah, hal ini menyebabkan retensi air dan natrium meningkat di bagian tubulus contortus proximal. Akibatnya apa? Kalau retensi ditahan di bagian tubulus proximal, maka otomatis natrium yang dihantar ke makula densa itu otomatis makin menurun. Nah, tadi dinyatakan bahwa makula densa itu bersifat kemoreseptor, berarti dia peka terhadap adanya zat kimia. Kalau natrium di makula densanya menurun, maka apa yang terjadi? Maka otomatis akan dikeluarkan renin. Untuk apa dikeluarkan renin? Untuk menghasilkan angiotensin 2. Angiotensin 2 berperan dalam peningkatan resistensi arteriol eferen dengan cara meningkatkan vasokonstriksi dari arteriol eferen. Akibatnya LFG-nya akan dinormalkan kembali. Selain itu, natrium juga akan menjadi sinyal ke arteriol aferen sehingga makula densa akan mengeluarkan zat kimia yang kita sebut dengan adenosin. Nah, akibatnya apa dengan adanya adenosin? Adanya adenosin menyebabkan resistensi arteriol aferen menjadi turun, sehingga terjadilah vasodilatasi arteriol aferen. Kalau vasodilatasi arteriol aferen, maka LFG-nya akan meningkat. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme ekstrinsik yang melibatkan mekanisme neural dan hormonal. Pada mekanisme neural, kita ketahui bahwa arteriol aferen dan eferen itu dipersarafi oleh serat simpatik. Ketika volume darah kita menurun atau katekolamin yang bersirkulasi itu meningkat, itu dapat menyebabkan peningkatan aktivitas dari simpatikus yang ada di renal, itu menyebabkan vasokonstriksi yang menyebabkan penurunan dari GFR itu sendiri. Kemudian aktivasi dari serat simpatik itu juga menyebabkan konstriksi dari arteriol aferen sehingga otomatis aliran darah ke renal menurun, demikian juga terjadi penurunan dari aliran darah glomerular. Kemudian stimulasi simpatik berupa emosi, takut,
Nyeri itu juga dapat menurunkan laju filtrasi glomerular. Nah, kita lihat mekanisme hormonal. Beberapa hormon itu mempengaruhi dari laju filtrasi glomerulus. Ada angiotensin, histamin, dopamin, ANP, endothelin, bradikinin, nitrate oxide, adenosin, glukokortikoid, dan prostaglandin. Saya ambil hanya beberapa contoh saja ya. Jika adik-adik tertarik, tolong dibaca lagi textbooknya. Misalnya angiotensin 2. Angiotensin 2 itu menyebabkan konstriksi dari arteriol aferen dan arteriol eferen. Nah, efek pada arteriol aferen dari angiotensin 2 itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan arteriol eferen, sehingga jelas akan menurunkan dari LFG-nya. Kemudian tadi sudah disinggung adenosin. Nah, adenosin itu dihasilkan oleh jaringan ginjal, ya. Ini berperan dalam feedback dari tubulo glomerular. Kemudian ANP misalnya. Kalau volume darahnya meningkat, maka sekresi ANP-nya naik, menyebabkan dilatasi dari arteriol aferen dan kontriksi dari arteriol eferen. Akibatnya, LFG-nya otomatis akan naik. Nah, ini berkontribusi dia dalam penurunan volume darah ketika misalnya terjadi diuresis atau peningkatan pembentukan urin. Nah, sekaligus dalam bagian pada slide ini itu merangkum keduanya. Ada mekanisme ekstrinsik dan ada mekanisme intrinsik. Dan apa yang terjadi misalnya ketika tekanan darahnya turun. Adik-adik bisa mendalami lebih di bagian ini. Selanjutnya kita beralih ke reabsorpsi. Bahwasanya bahan yang dibutuhkan oleh tubuh yang mungkin terfiltrasi akan dikembalikan ke tubuh melalui proses yang kita sebut reabsorpsi tubulus, yaitu berupa transfer bahan yang dibutuhkan tubuh dari lumen tubulus ke bagian kapiler peritubulus. Nah, reabsorpsi ini bersifat selektif. Maksudnya, reabsorpsi hanya dilakukan pada zat-zat yang sifatnya bermanfaat. Kita lihat pada tabel mulai dari air sampai ke fenol. Kita lihat bahwa sampai fenol produk sisa itu yang direabsorpsi sampai 0. Jadi 100% diekskresi. Berbeda jauh misalnya dengan glukosa, ya, sampai 100% yang diabsorpsi, sementara 0% tidak direabsorpsi, malah 0% yang diekskresi. Jadi 100% yang direabsorpsi, ya. Nah, kemudian kapasitas reabsorpsi itu besar. Jadi sejumlah yang diperlukan untuk mempertahankan komposisi dan volume lingkungan cairan internal yang sesuai. Nah, reabsorpsi sendiri bisa dibagi menjadi dua. Bisa secara pasif, yang tidak membutuhkan energi, ataupun juga transport aktif. Selain itu, bisa melalui sel, jalur transseluler, di antara sel atau yang kita sebut dengan jalur paraseluler, bisa juga nanti terjadi yang kita sebut dengan ultrafiltrasi. Jadi, atau kita sebut dengan istilah bulk flow. Kita lihat gambar di bagian kanan mengenai reabsorpsi melalui jalur transepitel. Agar dapat direabsorpsi, jadi berpindah dari filtrat ke plasma, melalui jalur transepitel, suatu bahan harus melewati 5 sawar atau 5 halangan yang berbeda. Pada bagian pertama, bahan harus bisa melewati cairan luminal tubulus dengan melewati membran sel tubulus. Kemudian pada bagian 2, bahan harus terus melewati sitosol dari satu sel tubulus ke sel yang lain. Ketiga, bahan melewati membran basolateral untuk masuk ke cairan interstisial. Yang keempat, bahan harus berdifusi melalui cairan interstisial. Dan yang terakhir, bahan harus bisa masuk ke dinding kapiler untuk masuk ke plasma darah. Selanjutnya, bahwa reabsorpsi tadi dikenal ada dua mekanisme, ada aktif, ada yang pasif. Kalau pasif tidak membutuhkan energi, sementara aktif membutuhkan energi. Pada reabsorpsi pasif dibagi menjadi difusi sederhana, misalnya pada NaCl atau urea. Kemudian difusi terfasilitasi, misalnya natrium dengan adanya protein pembawa atau protein karier. Ataupun yang ketiga difusi air atau yang kita kenal dengan osmosis pada air. Kemudian untuk mekanisme reabsorpsi aktif, kita kenal dengan reabsorpsi primer dan reabsorpsi sekunder.
Reabsorpsi primer misalnya melalui pompa Na+, K+, ATPase, dan yang kedua adalah reabsorpsi sekunder, misalnya glukosa. Ya, nanti kalau reabsorpsi primer biasanya langsung berikatan dengan sumber energi. Kalau sekunder biasanya tidak langsung, tapi dia diperoleh dari pertukaran zat kimia lain energinya. Beberapa peristiwa reabsorpsi baik aktif maupun pasif diilustrasikan dalam slide berikut. Kita lihat di bagian kiri, masuknya natrium dari lumen tubulus ke cairan interstisial. Pada tahap pertama, natrium memasuki sel melalui kanal yang terbuka, menuruni gradien dari elektrokimia. Kita lihat konsentrasi di lumen tubulus tinggi dan masuk ke dalam bagian sel dengan konsentrasi yang rendah. Di sini terjadi proses difusi terfasilitasi melalui kanal. Kemudian natrium yang berada di dalam itu akan dikeluarkan ke cairan interstisial melewati pompa Na+, K+, ATPase. Jadi ke sisi basolateral dari sisi apikal. Nah, kita lihat bahwa natrium dari konsentrasi rendah itu bergerak ke konsentrasi tinggi dengan kalsium yang berseberangan. Hal ini dibantu langsung dengan sumber energi yaitu ATP. Oleh karenanya reabsorpsi di sini termasuk dalam reabsorpsi aktif primer. Kemudian kita lihat di gambar kedua. Masuknya glukosa ya. Bahwa masuknya glukosa dan natrium itu berbarengan dari bagian tubulus ke sel tubulus proksimal. Nah, ini kita lihat natrium memasuki dari tinggi ke rendah, sementara glukosa masuk dari rendah ke tinggi. Nah, peristiwa masuknya glukosa ini berlawanan dengan gradien konsentrasinya, sehingga masuk dalam reabsorpsi aktif, hanya saja sumber energinya berdasarkan muatan dari ion lain, perpindahan ion lain. Oleh karena itu, kita sebut reabsorpsinya adalah reabsorpsi aktif sekunder. Kemudian kita lihat glukosa yang ada di sel tubulus proksimal itu masuk melalui karier, protein karier ke arah cairan interstisial ya, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Oleh karenanya kita sebut masuk ke dalam reabsorpsi pasif dalam mekanisme difusi terfasilitasi. Adapun natrium itu sama akan masuk ke daerah cairan interstisial dengan mekanisme yang berbeda, yaitu dengan menggunakan pompa Na+, K+, ATPase, yakni dengan mekanisme reabsorpsi aktif primer. Kemudian kita lihat di bagian kanan dari gambar mengenai reabsorpsi urea bahwa darah difiltrasi, kemudian filtrat yang mengandung NaCl dan natrium itu akan masuk reabsorpsi melalui transport aktif primer maupun transport aktif sekunder. Kalau transport aktif primer diantaranya melalui pompa Na+, K+, ATPase. Adapun yang sekunder tadi misalnya melalui berbarengan masuk dengan glukosa. Nah, otomatis filtrat yang kekurangan natrium ini otomatis zat terlarutnya berkurang, osmolaritasnya juga berkurang. Nah, di sini akan diikuti dengan osmosis atau difusi air. H2O juga akan tereabsorpsi ke dalam kapiler peritubulus. Selanjutnya, filtrat akan memiliki volume yang rendah, namun tidak dengan jumlah ureanya tidak berubah. Oleh karena itu, otomatis jumlah ureanya tinggi. Nah, maka terjadilah difusi pasif. Di sini urea dari konsentrasi tinggi masuk ke konsentrasi rendah, sebagian terabsorpsi kembali ke kapiler peritubulus. Pada slide selanjutnya, ini menjelaskan ringkasan dari reabsorpsi zat-zat terutama di tubulus contortus proximal. Bahwasanya ada zat-zat seperti natrium itu masuk tadi di awal melalui difusi, kemudian masuk melalui jalur transport aktif primer dengan pertukaran Na+, K+, ATPase melalui pompa. Kemudian ada zat-zat yang dihantarkan melalui transport aktif sekunder, misalnya glukosa, asam amino, ion, dan vitamin. Kemudian ada zat-zat juga yang didifusi pasif ya, jadi melalui difusi pasif seperti urea dan senyawa larut lemak. Kemudian ada yang melalui osmosis atau difusi air.
ada juga yang masuk secara difusi pasif juga, tapi melalui jalur paraseluler. Jadi Cl- contohnya itu untuk mengimbangi natrium yang masuk, berperan dalam pembentukan garam, ya. Glukosa itu memasuki lewat protein karier. Bagaimana karakteristik senyawa yang direabsorpsi? Pertama, senyawa tersebut harus cukup lipofil sehingga mampu menembus membran sel. Jikalau tidak, berarti harus melalui suatu mekanisme aktif, transport aktif, ataupun dihantarkan melalui karier. Dan yang ketiga, ukurannya pun tidak boleh terlalu besar sehingga masih bisa menembus membran. Kita lihat gambar di bagian kanan, ini terkait dengan reabsorpsi glukosa. Kaitannya adalah kecukupan dari karier. Kita lihat di kolom A bahwa filtrasi dari glukosa itu proporsional atau sebanding dengan konsentrasi di dalam plasma. Bahwa makin tinggi glukosa yang diserap di dalam plasma, maka glukosa yang difiltrasi akan semakin besar. Nah, kemudian kita lihat di bagian B bahwa reabsorpsi glukosa itu akan sebanding dengan konsentrasi plasma hingga kapasitas maksimum dari karier itu dipenuhi. Kita lihat ya bahwa laju dari reabsorpsi itu meningkat seiring dengan glukosa yang berada di dalam plasma atau sejalan dengan filtrasi dari glukosa itu tersebut sampai batas tertentu. Itu di angka 300 ya. Nah, kemudian kita lihat glucose excretion is zero until the renal threshold is reached. Jadi ekskresi glukosanya itu otomatis akan 0 hingga batas ambangnya dicapai. Maksudnya bagaimana? Ketika glukosa tersebut meningkat di filtrasi, otomatis meningkat juga yang direabsorpsi, berarti otomatis ekskresinya akan 0. Coba kita lihat. Namun ketika dia sudah di atas 300, berarti karier yang menghantarkan glukosa tadi itu sudah jenuh. Sehingga tidak bisa lagi menghantarkan glukosa. Akibatnya apa? Glukosa akan diekskresi melalui urin. Nah, ini yang kita kenal dengan glikosuria, misalnya pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Nah, nanti kita lihat di bagian D, ini adalah grafik gabungan hubungan antara filtrasi, reabsorpsi, dan ekskresi. Kita lihat di bagian kiri yang berwarna merah itu adalah filtrasi, sementara yang di tengah itu adalah reabsorpsi, dan yang di bagian kanan adalah ekskresi. Nah, filtrasi itu bertumpang dengan reabsorpsi, maknanya ya semakin tinggi filtrasi, semakin tinggi reabsorpsi, dan sebanding dengan glukosa plasmanya hingga batas tertentu. Nah, ketika batas tertentu itu, maka reabsorpsinya otomatis tidak bisa terjadi karena kariernya sudah jenuh. Sehingga ekskresinya meningkat seiring dengan penambahan glukosa di dalam plasma. Kita masuk selanjutnya ke tahapan sekresi. Tahapan sekresi merupakan lawan dari tahapan reabsorpsi, berupa proses aktif yang memindahkan zat keluar dari darah dalam kapiler peritubular, melewati sel-sel tubular menuju cairan tubular untuk dikeluarkan dalam urin. Proses sekresi ini memiliki beberapa peran, diantaranya pertama, membuang senyawa yang belum ada di dalam filtrat. Yang kedua, mengeliminasi senyawa-senyawa yang tidak diinginkan seperti asam urat. Yang ketiga, mengendalikan kelebihan ion kalium yang nanti juga dikontrol oleh hormon aldosteron. Dan yang keempat adalah mengontrol pH darah. Nah, pada sekresi ini biasanya mekanismenya adalah berupa aktif sekunder dengan mekanisme counter transport. Jadi, transport sekunder yang saling berlawanan. Misalnya seperti menggunakan transport H+ Na+, atau menggunakan nanti transport asam basa organik biasanya ada di tubulus contortus distal. Kalau adik-adik menelaah gambar di bagian kanan, itu adalah proses pengaturan pH ya. Jadi pengasidifikasian, pengasaman urin di bagian tubulus contortus proximal. Jadi ketika urin itu banyak CO2 di dalam tubuhnya, maka akan menyebabkan asiditas di sirkulasi sistemik. Otomatis kalau dalam sirkulasi sistemik CO2-nya naik, maka H+-nya perlu dikeluarkan. Nah, di sel tubulus proximal, CO2-nya kalau kita lihat dia akan berikatan dengan H2O untuk membentuk asam karbonat.
Nah, disosiasi dari asam karbonat ini akan menghasilkan H+ dan HCO3- dan dikatalisis oleh enzim yang kita sebut dengan enzim karbonat anhidrase atau karbonik anhidrase. Nah, nanti bagian H+-nya akan dikeluarkan ke cairan tubular melalui antiporter Na+H+. Jadi Na+-nya masuk, H+-nya keluar. Nah, ini transport aktif ya dalam bentuk sekresi, cuma sifatnya sekunder. Nah, nanti H+-nya juga itu bisa bergabung dengan HCO3- membentuk H2CO3 untuk nanti dipecah lagi menjadi H2O dan CO2 kembali. Nah, nanti H+-nya banyak dikeluarkan dari sel tubulus proksimal ke lumen. Kemudian untuk HCO3-nya itu akan berdifusi lagi ke interstisium. Kemudian akan memasuki interstisium melalui pompa Na+, K+, ATPase. Baru nanti akan masuk lagi ke darah. Kemudian otomatis H+ akan dikeluarkan. Ya, sehingga urin menjadi lebih asam. Selanjutnya, tadi kita nyatakan bahwa peran sekresi adalah mengendalikan kelebihan ion kalium yang dikontrol oleh hormon aldosteron. Bagaimana pengaturan ion kalium? Kita lihat bahwa pompa basolateral secara bersamaan memindahkan natrium ke dalam ruang lateral dan K+ ke dalam sel tubulus. Nah, di bagian-bagian tubulus yang mensekresikan K+, ion ini meninggalkan sel melalui saluran-saluran K+ yang ada di membran luminal, sehingga disekresikan. Jadi kita lihat untuk masuknya natrium dengan kalium ini melalui pompa Na+, K+, ATPase dalam bentuk transport aktif, kemudian dikeluarkan secara pasif melalui kanal tertentu, yaitu kanal kalium ke bagian lumen. Nah, selanjutnya yang penting diketahui bahwa laju sekresi dari K+ di sel tubulus distal itu akan sebanding dengan laju aliran dari cairan yang melampauinya. Dan natrium direabsorpsi sepanjang juga dengan sekresi dari H+ ke dalam lumen. Sehingga di sini ada kompetisi antara H+ dan K+ untuk bisa melakukan pertukaran dengan Na+. Maka ketika K+ di dalam tubuh meningkat, biasanya sekresi H+ akan menurun. Dan demikian juga ketika sekresi H+ itu meningkat, maka sekresi K+ akan dihambat. Nah, selanjutnya bahwa sekresi K+ itu diatur oleh aldosteron. Kita lihat begitu terjadi peningkatan aldosteron, ya, maka misalnya distimulasi oleh peningkatan K+ dalam plasma. Nah, ini maka salah satunya kita lihat di bagian kuning ini akan meningkatkan sekresi K+ tubulus dan meningkatkan ekskresi K+ dari urin itu sendiri. Dalam proses reabsorpsi dan sekresi melibatkan beberapa hormon. Di antaranya ada hormon aldosteron yang bekerja di tubulus dan ductus colligentes, berpengaruh terhadap reabsorpsi NaCl dan H2O sehingga meningkat, dan berpengaruh juga pada peningkatan sekresi K+. Selanjutnya ada hormon angiotensin II bekerja di tubulus proksimal, segmen tebal dari ansa Henle, serta di tubulus colligentes. Berpengaruh juga terhadap peningkatan reabsorpsi NaCl dan air, serta sekresi H+ yang juga semakin meningkat. Kemudian, untuk hormon antidiuretik atau ADH bekerja di tubulus distal dan ductus colligentes, meningkatkan reabsorpsi air. Kemudian, hormon peptida natriuretik atrium atau ANP bekerja di tubulus distal dan ductus colligen, juga menurunkan reabsorpsi NaCl. Dan terakhir adalah hormon paratiroid yang bekerja di tubulus proksimal, segmen tebal ascendens dari ansa Henle, yang berperan dalam penurunan reabsorpsi fosfat dan peningkatan reabsorpsi kalsium. Nah, adik-adik sekalian, sebisa mungkin untuk mengetahui bagaimana mekanisme dari masing-masing hormon tersebut dapat menyebabkan efek yang dimaksud. Proses reabsorpsi dan sekresi terjadi di tubulus contortus proksimal dan tubulus contortus distal. Bagaimana karakteristiknya? Kita bisa lihat pada tabel yang ada di bagian kanan, bahwa di tubulus proksimal reabsorpsi 67% dari Na+ yang terfiltrasi direabsorpsi secara aktif tak terkontrol. Untuk Cl akan mengikuti secara pasif untuk mengimbangi natrium yang masuk.
Sementara kita bisa lihat pada tubulus distal, reabsorpsi natrium dengan tingkat bervariasi dikontrol oleh hormon aldosteron. Adapun klorida mengikuti secara pasif. Kemudian kita bisa lihat juga di pasal yang keempat, 65% dari air yang terfiltrasi direabsorpsi secara osmosis akibat masuknya dari natrium, sehingga tidak berada di bawah kontrol. Adapun reabsorpsi air di bagian tubulus distal itu bervariasi, dikontrol oleh vasopresin. Kemudian kita lihat kembali bahwa glukosa dan asam amino yang terfiltrasi akan direabsorpsi transport aktif sekunder, tidak berada di bawah kontrol. Demikian juga untuk fosfat dan elektrolit lain juga direabsorpsi dalam jumlah yang bervariasi, tidak berada di bawah kontrol. Kemudian untuk urea juga tidak berada di bawah kontrol 50%-nya, dan juga K+ yang terfiltrasi direabsorpsi, tidak berada di bawah kontrol. Jadi jelas perbedaannya antara terkontrol dan tidak terkontrol. Yang berada di bawah kontrol itu fosfat dan elektrolit yang tereabsorpsi dalam jumlah yang bervariasi. Itu di tubulus proksimal, berbeda dengan di tubulus distal, juga di ductus colligentes. Nah, bagaimana dengan sekresinya? Sekresi H+ di tubulus proksimal itu dengan tingkat bervariasi bergantung pada status asam basa tubuh, dengan sekresi ion organiknya pun tidak berada di bawah kontrol. Nah, adapun untuk sekresi di tubulus distal itu dikontrol K+-nya oleh aldosteron, adapun H+ sama dengan yang terjadi di tubulus proksimal. Selanjutnya, kita akan masuk ke konsep volume dan kepekatan urin, kaitannya dengan mekanisme pengenceran. Volume urin yang dihasilkan setiap hari bervariasi dari 600 ml sampai 2500 ml lebih. Kalau volume urin tinggi, zat buangan diekskresi dalam larutan encer atau kita sebut hipotonik atau hipoosmotik terhadap plasma. Biasanya berat jenis urin akan mendekati berat jenis air. Namun, jika tubuh perlu menahan air, maka urin yang dihasilkan kental sehingga volume urin yang sedikit tetap mengandung jumlah zat buangan yang sama yang harus dikeluarkan. Otomatis konsentrasi zat terlarut akan menjadi lebih besar sehingga urinnya menjadi hipertonik atau hiperosmotik terhadap plasma dan berat jenis urin akan lebih tinggi, ya, di atas dari 1,030. Nah, dalam slide dinyatakan bahwa volume dan kepekatan urin diatur oleh kontrol reabsorpsi air dan NaCl. Nanti ada dua jenis yang mengatur volume urin. Yang pertama adalah kaitannya dengan mekanisme hormonal menggunakan hormon ADH. Dan yang kedua adalah menggunakan sistem arus bolak-balik dalam Ansa-Henle dan fasa rekta. Kalau kita ingat volume dan kepekatan, harus ingat osmolalitas, yaitu jumlah zat terlarut dalam 1 liter air yang menggambarkan kemampuan larutan untuk menyebabkan osmosis. Ginjal akan menjaga beban zat terlarut dalam cairan tubuh kurang lebih hingga 300 miliosmol. Nah, nanti mekanismenya tadi sebagaimana yang dinyatakan ada dengan mekanisme ADH dan mekanisme yang kita sebut dengan counter current atau sistem arus bolak-balik di dalam Ansa-Henle. Nah, keuntungannya dengan mekanisme ini adalah menciptakan gradien osmotik vertikal di cairan interstisial medula, sehingga ini dimanfaatkan oleh ductus colligentes untuk memekatkan cairan tubulus sehingga bisa mengeluarkan cairan yang lebih pekat dari cairan tubuh. Dan cairan hipotonik yang masuk ke bagian distal akan menyebabkan urin akan lebih encer dari cairan tubuh normal. Untuk lebih jelasnya secara visual, adik-adik bisa melihat link yang sudah diberikan. Nah, kita akan membahas dulu dari mekanisme arus bolak-balik, baru nanti terakhir selanjutnya kita akan membahas mekanisme hormonal menggunakan ADH. Kita masuk ke sistem arus bolak-balik ganda dalam Ansa-Henle atau yang dikenal dengan multiple counter current. Apa yang disebut dengan sistem counter current atau sistem arus bolak-balik? Sistem arus bolak-balik adalah suatu sistem yang aliran masuk ke dalam tubanya berbentuk U, seperti Ansa-Henle yang mengalir berdekatan dan secara paralel akan menuju ke arah yang berlawanan dengan aliran keluar dari tubanya. Sistem arus bolak-balik di sini ganda. Kenapa ganda? Karena dibantu dengan transport aktif. Filtrat glomerular itu sifatnya isoosmotik.
dia masuk mengalir melalui ansa Henle, filtratnya ini akan dibuat menjadi hiperosmotik atau akan dibuat semakin kental di bagian dasar lengkungannya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu dulu bagian dari ansa Henle. Ansa Henle punya dua tungkai atau dua pars. Ada yang kita sebut dengan tungkai descendens, pars descendens, yang ke arah bawah. Jadi dari korteks ke arah medula. Dan ada lagi yang kita sebut dengan pars ascendens. Jadi yang dari bawah, dari medula ke arah korteks. Nah, untuk tungkai descendennya sangat permeabel terhadap air dan relatif impermeabel terhadap zat terlarut seperti NaCl. Oleh karenanya, tungkai ini juga tidak secara aktif mentransport setiap zat. Jadi dalam slide dinyatakan tidak secara aktif mengeluarkan natrium, tidak mereabsorpsi dari natrium. Kemudian ada bagian ascendens yang impermeabel terhadap air, namun permeabel terhadap NaCl. Nah, ion klor ini secara aktif akan memompa filtrat keluar tungkai ascendens menuju cairan interstisial peritubular yang diikuti dengan aliran ion natrium karena tarikan listrik dari ion klor yang sifatnya negatif. Hal ini meningkatkan konsentrasi osmosis NaCl dalam cairan interstisial. Akibat peningkatan osmolaritas interstisial, airnya itu akan bergerak keluar dari tungkai descendens dan lengkung akan menuju cairan interstisial tubuler melalui proses osmosis. Hal ini akan menyebabkan konsentrasi zat terlarut dalam cairan tubular lebih besar karena zat tersebut berbalik pada lengkungan jepit ansa Henle. Osmolaritas cairan meningkat sampai mencapai konsentrasi maksimum kalau adik-adik lihat 1200 miliosmol per liter, 4 kali lebih banyak dibandingkan dari norma cairan tubuh di 300 miliosmol per liter. Nah, karena filtratnya bergerak di sepanjang tungkai ascendens, maka kandungan ion natriumnya kan semakin berkurang. Nah, karena NaCl-nya berdifusi secara pasif keluar di awal tungkai ascendens dan secara aktif nanti ditransport keluar saat filtrat melewati tungkai ascendens, nah itu karena tungkainya impermeabel terhadap air, maka air tidak akan ikut keluar dan cairan tubular menjadi lebih encer saat menanjak menuju korteks. Kemudian sebagian NaCl yang keluar dari tungkai ascendens ke interstisial akan berdifusi ke tungkai descendens sehingga memperbesar konsentrasi zat terlarut di dalam tungkai descendens. Juga NaCl baru dalam filtrat glomerular terus bergerak ke dalam arah masuk ya atau inflow dari tubulus untuk dikeluarkan dari tungkai ascendens ke cairan interstisial di peritubular. Dengan demikian, otomatis kalau mekanismenya seperti ini akan memperbanyak konsentrasi dari NaCl. Akibatnya apa? Akibatnya cairan interstisial yang menyelubungi ansa Henle yang di bagian luar itu akan mengandung garam berkonsentrasi tinggi sebagaimana filtrat yang ada di dalam ansa Henle. Nah, gradien konsentrasi yang vertikal dari korteks yang asalnya isoosmotik terus kemudian ke medula itu akan bisa dipertahankan. Itu ada adik-adik bisa lihat di gambar bagian kiri. Itu maksud penjelasannya. Ya, makanya sesuai dengan slide sebelumnya, kita bisa menciptakan gradien osmosis vertikal di cairan interstisial dari medula. Kemudian, untuk membantu mempertahankan gradien konsentrasinya juga, ada daur ulang terhadap urea. Nah, tadi kan beberapa slide sebelumnya sudah dijelaskan di atas terkait dengan reabsorpsi dari urea. Nah, ureanya berdifusi secara pasif dari duktus pengumpul ke cairan interstisial dari medular. Kemudian sebagian ureanya berdifusi dari cairan medularis ke dalam tungkai descendens. Jadi, ureanya akan disirkulasi ulang di antara tubulus pengumpul dan tungkai descendens. Konsentrasi tinggi di cairan interstisial itu akan memiliki kontribusi terhadap osmolaritas. Sehingga meningkatkan pergerakan osmosis air keluar dari tungkai descendens dan meningkatkan konsentrasi NaCl filtrat dalam tungkai descendens. Nah, sekarang bagaimana mekanisme pertukaran arus bolak-baliknya? Nah, mekanisme pertukaran arus bolak-balik dalam pembuluh darah dan tubulus ginjal membantu mekanisme arus bolak-balik ganda. Jika sirkulasi darah mengeluarkan zat terlarut dari cairan ekstraselular meduler, maka gradiennya tidak bisa dipertahankan. Nah, gradien hiperosmolaritas vertikal tidak akan terganggu dengan sirkulasi darah. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kapiler vasa recta itu berfungsi sebagai penukar arus bolak-balik karena arah aliran darah di sekitar ansa Henle akan berlawanan dengan arah aliran filtrat di sekitar lengkung.
Yang kedua, dinding vasa rekta itu permeabel terhadap NaCl dan juga air. Ketika darah mengalir menuruni pembuluh descendent vasa rekta yang paralel tadi terhadap pars ascendent, maka darah akan menjadi hiperosmotik karena darah menarik ion natrium dan klor serta kehilangan sebagian air. Nah, di bagian dasar lengkur kapiler, osmolaritas plasmanya itu akan sama dengan osmolaritas yang menyelubungi cairan interstisial. Nah, adapun ketika darah mengalir balik ke ascendent vasa rekta yang paralel terhadap pars descendent tubulus, maka garam akan difusi kembali ke kapiler dan air juga akan masuk kembali ke pembuluh. Nah, pada hal ini osmolaritas darah akan menurun karena darah mengalir menuju korteks. Kemudian karena pertukaran pasif garam dan air di antara vasa rekta dan cairan interstisial medular, serta bukti-bukti menunjukkan bahwa aliran darah dalam vasa rekta relatif lambat, maka otomatis darah yang meninggalkan medula itu hanya sedikit hiperosmotik terhadap darah arteri, sehingga gradien konsentrasi dalam cairan ekstraselular medular itu bisa dipertahankan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pengaruh ADH. Selanjutnya, kita akan melihat mekanisme hormonal, yaitu ADH, yang berperan dalam meningkatkan permeabilitas tubulus contortus distal dan tubulus pengumpul terhadap air, sehingga mengakibatkan terjadinya reabsorpsi dan volume urin yang lebih sedikit. Nah, ADH sendiri disintesis di daerah nukleus supraoptik hipotalamus, kemudian disimpan dalam serabut saraf hipofisis posterior. ADH kemudian dilepas sesuai impuls yang sampai pada serabut darah. Nah, stimulusnya bisa berupa apa? Stimulusnya bisa osmoreseptor ya, jadi tekanan osmotik. Neuron hipotalamus kebetulan adalah osmoreseptor yang sensitif terhadap perubahan konsentrasi ion natrium serta zat terlarut lain dalam cairan intraseluler. Nah, peningkatan osmolaritas plasma, misalnya ketika orang dehidrasi, itu akan stimulasi osmoreseptor untuk mengirim impuls ke kelenjar hipofisis posterior agar melepas ADH. Kemudian air akan diabsorpsi kembali dari tubulus ginjal sehingga dihasilkan urin kental dengan volume yang sedikit. Nah, penurunan osmolaritas dengan plasma itu mengakibatkan berkurang ekskresi ADH, berkurang reabsorpsi air dari ginjal dan produksi urin encer yang banyak. Yang kedua, stimulusnya adalah volume dan tekanan darah. Jadi bisa dilihat dari baroreseptor. Nah, baroreseptor di pembuluh darah, vena, atrium kanan kiri, pulmonar, sinus karotid, lengkung aorta, itu akan memantau volume darah dan tekanan darah. Sehingga kalau volume dan tekanan darahnya turun, itu akan meningkatkan sekresi ADH. Kemudian yang ketiga ada faktor lain seperti nyeri, kecemasan, olahraga, dan penggunaan obat seperti analgesik narkotik dan barbiturat itu meningkatkan sekresi ADH. Adapun kalau alkohol itu akan menurunkan sekresi ADH. Jadi bisa kita lihat dari gambar ya, kalau memang kita dehidrasi, osmolalitas cairan ekstraselulernya naik, ADH-nya akan naik, aquaporinnya jumlahnya juga atau kanal airnya akan naik di ductus collectivus, akibatnya reabsorpsi air akan naik, kemudian otomatis di urinnya akan lebih pekat. Berbeda kalau memang kita overhidrasi, jadi kita minum misalnya dalam jumlah banyak, otomatis osmolalitasnya akan turun, rilis ADH-nya juga turun, jumlah aquaporinnya turun, reabsorpsi airnya akan semakin menurun, otomatis nanti urinnya akan banyak volume cairan dan encer. Nah, selanjutnya, ekskresi urin kental dan urin encer harus bisa dipahami ya dari mekanisme adanya ADH dan yang tidak adanya ADH, kemudian disangkutkan juga dengan sistem arus bolak-balik yang ada. Slide selanjutnya itu akan menjelaskan mengenai karakteristik fisik dari urin normal serta keberadaan konstituen abnormal di dalam urin. Jadi secara normalnya urin dihasilkan 1-2 liter dalam 24 jam meskipun bervariasi tergantung asupan. Kemudian warnanya secara umum adalah warna kuning akibat adanya urokrom, pigmen yang dihasilkan ketika peluruhan empedu, dan urobilin dari peluruhan hemoglobin. Kemudian bisa jadi dipengaruhi oleh makanan, obat-obatan, seperti misalnya rifampisin akan memberikan warna orange atau jingga pada urin. Kemudian ketiga turbiditas, kekeruhan, ketika diambil segar, kemudian nanti makin lama akan menjadi keruh. Kemudian baunya, pertamanya baunya cukup aromatik, kemudian nanti akan menjadi bau amoniak.
Kemudian dari segi pH-nya berada di rentang 4,6 dan 8, rata-ratanya 6, tapi juga dipengaruhi sekali dengan diet atau asupan makanan. Kalau asupan makanan yang protein tinggi biasanya meningkatkan asiditas. Adapun untuk orang-orang vegetarian biasanya menyebabkan alkalinitas. Kemudian specific gravity atau densitas. Nah, densitasnya biasanya 1,001 sampai 1,035. Makin tinggi konsentrasi zat terlarut, otomatis specific gravity-nya atau rho-nya semakin tinggi. Nah, pada slide selanjutnya itu menjelaskan tentang penyusun-penyusun atau senyawa-senyawa yang tidak normal yang ditemukan dalam urin. Ada albumin, glukosa, sel darah merah, sel darah putih, badan keton, bilirubin, urobilinogen, mikroba, itu tidak normal ditemukan pada urin pasien yang sehat, ya. Misalnya glukosuria itu akan mengindikasikan sebagai diabetes mellitus. Kemudian misalnya sel darah merah bisa jadi iritasi karena batu ginjal, bisa karena tumor, trauma gitu, atau penyakit dalam ginjal. Nah, ini bisa menjadi indikasi untuk terjadinya penyakit di dalam tubuh kita dari hasil yang kita sebut proses namanya urinalisis. Nah, adik-adik bisa baca di tabelnya sendiri. 3 slide selanjutnya menjelaskan tentang ringkasan bagaimana urin dibentuk. Slide ini berisi mulai dari segmennya, fungsi umum, fungsi khusus, dan mekanismenya. Misalnya di korpuskula renal fungsinya untuk filtrasi, fungsi khususnya filtrasi air, zat terlarut organik anorganik dari plasma, retensi protein plasma, dan sel darah. Mekanismenya diatur oleh tekanan tadi ya, dan gradien tekanan dan koefisien dari filtrasi. Kemudian di sini ada di daerah tubulus contorsus proxima, rata-ratanya reabsorpsi meskipun ada sekresinya juga dalam jumlah kecil. Reabsorpsinya tak terkontrol, reabsorpsi aktif di glukosa asam amino, adapun reabsorpsi pasif urea, senyawa larut lemak. Nah, kemudian sekresinya ada sekresi ion H+, amonium, kreatinin, itu juga disekresi di PCT. Mekanismenya bisa transport pembawa, bisa terfasilitasi ataupun aktif, bisa difusi atau osmosis untuk reabsorpsi pasifnya, dan sekresinya counter transport dengan ion natrium. Kemudian untuk ANSA Henle terjadi reabsorpsi air, natrium dan Cl- dalam filtrat, kemudian membuat gradien konsentrasi. Fungsi khususnya jelas reabsorpsi natrium, Cl- ataupun air. Nah, mekanismenya bisa transfer aktif ataupun osmosis. Kemudian di tubulus contortus distal, reabsorpsi air dalam jumlah yang bervariasi lebih kecil. Kemudian sekresi, baik itu sekresi asam ataupun kalium, ya. Nah, itu juga dilakukan di bagian tubulus contortus distal. Mekanismenya sangat bervariasi, mulai dari cotransport, counter transport, transport karier, osmosis, itu cukup bervariasi. Kemudian di tubulus collectivus itu reabsorpsi air di bawah pengaruh hormon juga dan sejumlah ion Na+. Nah, termasuk bikarbonat, air, dan urea, maka di sini juga cukup bervariasi, difusi, osmosis, transport dengan pembawa, dan counter transport. Kemudian untuk kapiler peritubular dan vasa rekta di sini juga dijelaskan untuk redistribusi air dan zat terlarut di korteks. Itu mekanismenya adalah mekanisme difusi dan osmosis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai miksi. Apa itu miksi? Miksi adalah proses pengosongan kandung kemih setelah terisi urin. Proses ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama adalah pengisian secara progresif, sehingga tegangan pada dinding akan meningkat dan melewati ambang batas. Yang kedua adalah refleks dari miksi atau mikturisi itu sendiri. Nah, refleks miksi ini bisa dihambat atau difasilitasi oleh batang otak dan korteks cerebri melalui saraf otonom. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya bisa kita lihat dalam diagram di bagian kanan, bahwa urin akan mengalir dari ductus collectivus ke kalix. Kemudian kalix meregang dan terjadi peningkatan aktivitas intrinsik dari pacemaker. Nah, peningkatan aktivasi ini akan menginisiasi atau memulai kontraksi peristaltik, kemudian tersebar si gayanya ini sepanjang pelvis, sehingga urin akan menurun sepanjang ureter. Nah, ini diperantarai oleh stimulasi dari sistem saraf parasimpatik atau hambatan dari saraf simpatik. Kemudian, adanya tonus normal di kandung kemih akan mencegah dari refleks vesicoureter atau aliran balik ke ureter.
Nah, kemudian urin akan ditransport, masuk, meningkat. Kemudian tekanan vesikularnya otomatis meningkat. Nah, akan menstimulasi reseptor gang ya dari saraf pelvis ke korda sakral dan kembali lagi ke parasimpatik untuk membuka sphincter atau katup internal. Nah, di sini terjadi self regeneratif. Nah, adapun nanti refleks melalui saraf pudendal itu akan menghambat katup eksternal sehingga terjadinya urinasi. Kita melihat saraf-saraf yang berhubungan dengan proses miksi. Ada saraf pelvikus yang mempersarafi kandung kemih, yang berhubungan dengan medula spinalis melalui plexus sacralis, jadi S2 sampai S3. Kemudian di situ ada sensorik, infosensorik, nanti deteksi regangan di dalam dinding, dan ada juga bagian motoriknya. Jadi serat parasimpatik, postganglion yang mempersarafi otot detrusor. Kemudian di sini juga ada saraf pudendus, yaitu serat motorik skeletal ke sphincter eksterna kandung kemih. Dan yang ketiga ada saraf hipogastrik, berupa saraf simpatis di bagian L2 untuk merangsang pembuluh darah. Dan ada juga saraf sensoris di sana berperan dalam sensasi nyeri dan rasa penuh ketika miksi. Gambaran lain dari refleks miksi, kalau adik-adik lihat di bagian kiri, kandung kemihnya terisi penuh, terjadi peregangan di bagian pink, kemudian ada impuls aferen dari reseptor gang, kemudian terjadilah refleks spinal yang sederhana. Nah, dilihat di korda spinalis berupa peningkatan aktivitas parasimpatik, penurunan aktivitas simpatik, dan penurunan aktivitas serat motorik somatik. Nah, adapun untuk kaitannya dengan sistem saraf otonom, maka menyebabkan otot detrusor kontraksi dan bukaan sphincter uretral internal itu membuka. Adapun hambatan di motorik di bagian pudendal tadi, itu akan menyebabkan bukaan atau relaksasi dari katup uretral eksternal. Dan akhirnya terjadilah mikturisi ketika dua-duanya dilakukan. Nah, yang perlu dilihat di sini adalah di bagian otak. Itu ada dua bagian. Yang bagian mikturisi yang mendorong terjadinya mikturisi, sementara yang penyimpanan itu akan menghambat mikturisi. Ya, kalau memang dia sedang dihambat, misalnya di bagian penyimpanannya, maka dia akan menghambat mikturisi melalui kerjanya di spinal eferen, ya, menurunkan aktivitas parasimpatik, meningkatkan aktivitas simpatik, dan meningkatkan aktivitas saraf motorik somatik. Ya, sehingga terjadilah hambatan terhadap mikturisi. Terakhir adalah aplikasi klinis dari gangguan sistem urinaria, cukup banyak. Kemarin kita sudah membahas sistisis. Kemudian ada yang kita sebut dengan glomerulonefritis, yaitu peradangan di bagian nefron, khususnya di bagian glomerulus. Ya, bisa akut maupun juga kronis. Kalau akut biasanya respon imun terhadap bakteri tertentu seperti Streptococcus beta A gitu ya. Kalau kronik biasanya tidak hanya di glomerulus tapi juga merusaknya di bagian tubulus. Biasanya karena akibat penyakit sistemik lain atau karena perkembangan dari glomerulonefritis akut. Kemudian di gambar ini dijelaskan terkait dengan batu ginjal atau kalkuli urinaria. Itu terbentuk dari pengendapan garam kalsium, magnesium, asam urat atau sistein. Nah, batu-batu kecil ini bisa mengalir bersama urin, bisa tersangkut di ureter, menyebabkan rasa nyeri yang kita sebut dengan kolik ginjal. Nah, bisa juga nanti malah terbentuk ginjal di bagian traktus urinarianya. Ya, jadi kalau digambar bisa di ginjal, bisa di ureter, bisa di kandung kemih. Nah, itu bisa saja terjadi batu di bagian-bagian itu. Kemudian ada lagi yang dikenal dengan gagal ginjal. Nah, gagal ginjal itu hilangnya fungsi ginjal, bisa menyebabkan retensi garam, air, buangan nitrogen, dan penurunan drastis dari volume urin atau oliguria gitu ya. Nah, gagal ginjal ada dua macam, ada gagal ginjal akut, terjadi tiba-tiba gitu ya, terjadi oliguria mendadak, ada anurianya juga secara total. Nah, itu bisa juga karena penurunan aliran darah ke ginjal akibat trauma, glomerulonefritis akut, transfusi darah yang nggak cocok, atau dehidrasi. Itu bisa terjadi. Ada lagi gagal ginjal kronis, yaitu kondisi parah karena penyakit yang mengakibatkan kerusakan parengking ginjal, seperti glomerulonefritis kronis, trauma, atau diabetes nefropati. Nah, penyakit ini bisa diobati melalui hemodialisis ataupun transplantasi dari ginjal. Demikian materi kita kali ini. Kita telah mempelajari 3 tahapan dalam pembentukan urin.
Kemudian kita rinci satu-satu seperti filtrasi, gradien tekanan yang mempengaruhi, kemudian koefisien filtrasi, kemudian definisi dari laju filtrasi glomerulus dan hal-hal yang mempengaruhi, kemudian mekanisme regulasi dari laju filtrasi glomerulus, ada yang ekstrinsik dan intrinsik. Kemudian kita belajar tentang reabsorpsi, definisi dari reabsorpsi, kemudian sifatnya, mekanismenya, kemudian beberapa peristiwa yang terkait dengan mekanismenya. Kemudian juga kita bicara tentang sekresi, definisinya, perannya, kemudian proses yang terjadi di dalam peran tersebut, kemudian perbedaan reabsorpsi dan sekresi baik itu di tubulus proksimal maupun distal atau colligentes, kemudian hormon-hormon apa yang terlibat dalam reabsorpsi dan sekresi, kemudian kita juga belajar tentang mekanisme dari Hunter current gitu ya, untuk mengatur kaitannya dengan volume dan kepekatan urin, juga mekanisme hormonalnya dengan penggunaan ADH. Kemudian kita bicara tentang komposisi urin baik secara normal maupun abnormal. Kemudian kita juga belajar mengenai miksi. Apa itu miksi, tahapannya, kemudian bagaimana mekanismenya, bagaimana persarafannya. Dan terakhir adalah kita bicara tentang beberapa aplikasi klinis kaitannya dengan gangguan ginjal. Jika ada pertanyaan bisa diajukan melalui postingan yang ada di dalam LMS ataupun juga bisa berdiskusi ketika sesi Zoom nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.